Halo, apa kabar siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kali ini saya akan review mesin besar ya, mesin tipikal ya. Ini saya review, ada permintaan untuk review mesin untuk para pemula yang sama sekali belum mengenal mesin besar ya. Cuma bisa dan tahu mesin hitam ya, kayak butterfly atau apalah itu mesin yang kecil. Jadi dia nggak tahu seperti apa sih mesin besar itu, mesin pabrik itu seperti apa. Inilah mesin yang dipergunakan di pabrik-pabrik atau di konveksi-konveksi yang tidak memakai mesin kecil. Ini semuanya udah standarnya memakai mesin seperti ini ya. Ini namanya adalah mesin pabrikan ya. Kita mulai ya, kita mulai ini. Mesin seperti ini, di sini ada yang namanya tombol ya. Pertama-tama kita itu kalau mau bekerja yang kita itu mulainya dari tombol ya. Tombol itu di sini ada merah dan hijau. Jadi kita harus nyalakan dulu yang hijau. Nyalakan dulu. Setelah beberapa detik ya, setelah berputar dan sudah kedengaran ya suaranya udah nyala, itu baru boleh diinjak atau dinyalakan. Jadi jangan langsung begitu di stop kontaknya jalan langsung diinjak, itu nggak boleh ya. Itu nanti dinamonya yang akan kebakar ya. Jadi kita harus biarkan dulu berputar beberapa detik, udah berbunyi, dinamonya udah jalan baru diputarkan, dijalankan ya. Seperti itu caranya. Dan setelah itu baru kita akan bekerja ya. Tetapi di sini juga banyak yang harus diketahui ya. Di antaranya ada beberapa yang harus diketahui tentang mesin itu ya. Yang pertama, di sini kita udah jalan, ini mesin udah jalan ya. Udah jalan tuh udah pasti kalau diinjak udah jalan tuh. Nah, ini udah jalan ya. Ini udah jalan namanya. Terus ini kan selalu kalau ngejahit itu ada heart namanya ya, mundur maju. Nah ini yang ini adalah mesin untuk mundur majunya tuh ini ya. Kalau ngatret itu seperti ujung. Nah ini udah seperti begini. Nah ini kan harus diatret supaya mati nggak lepas gitu ya. Nah ini di kebawahin gitu ya, dipencet begini, ini akan otomatis ya. Oh kan mundur seperti ini, dilepasin lagi, maju lagi ke depan ya. Mungkin cukup satu kali lah, nggak usah depan belakang terus. Ini namanya udah ngatretnya udah kuat ya, nggak akan lepas ya. Ini namanya atretan ini gitu ya. Terus kita kalau mau mengangkat sepatunya beda dengan mesin kecil. Jadi kalau angkat sepatu ini di sini ada, nah di bawah, dan ini diperlakukan di gerakannya sama lutut ya. Nah begini, digerakin sama lutut, dan ini sepatunya angkat, baru kita mau dicopotin, diambil ininya, bahannya diambil. Nah begini, jadi caranya seperti itu ya. Ini untuk ngangkat ya, untuk ngangkat sepatu, nggak pakai tangan lagi, jadi cukup pakai sepatu, pakai lutut ya. Angkat sepatu pakai lutut ini. Nah, kalau dilepasin jalan lagi seperti biasa, seperti ini ya. Jadi jangan sambil jalan ini diangkat, nggak boleh ya, nggak boleh. Jadi harus dilepas dulu baru jalan seperti ini. Nah baru seperti itu. Udah itu ya. Yang ketiganya di sini ada tombol ya, bukan tombol ya ini mah. Ini buat ngecilin atau stitching ya. Jadi namanya tuh stitching supaya jaraknya itu lebih bisa kerap, bisa jarang ya gitu. Kalau jarang ini diputar sampai ke sini ini jarang ya. 5 sampai 6 itu jarang. Tapi kalau standar, biasanya yang standar cukup di 3,5 aja, di antara 3 ini. Ini standar jahitannya akan sedang seperti itu. Tapi kalau mau kelihatannya sangat dekat jaraknya itu stitchingnya ya. Ya, stitching itu ada namanya ya. Kalau stitching itu kita mau berkisaran di antara biasanya patokannya itu 1 in ya. Kalau 1 in tuh maunya yang sedang aja kan 11 12 itu di sini ya. Diangkat 3. Diangkat 3. Ini 3 lurus ke atas ini ya. Kalau diangkat 3 seperti ini jaraknya standar itu 12 ya. 11 12. Tapi kalau mau jarang sekali itu seperti 9 8 itu di 4 ya, di 4. Ya, kalau kita mau dekat sekali, rapat sekali ya paling di 2 nih ya. 2 atau 2,5 ini udah jaraknya dekat sekali ya. Ini jaraknya 15, 13, 14 ya. Tapi kalau untuk jahitan standar itu cukup di 3 aja ya. Ini lurus ke atas. Ya di 3 ini udah standar, cukup lah untuk menjahit biasa. Terus di sini juga ada yang namanya ini ya buat biasanya jahitan itu diatur ya. Kadang ngambang ke atas, kadang ngambang ke bawah gitu. Kalau yang atasnya ngambang, ini dites dari ini dulu. Ini kekencengan ya.
ininya harus dilonggarin sedikit, dilonggarin. Nah, dilonggarin sedikit. Nah, ini akan ngambangnya hilang gitu ya. Jadi diaturnya tuh antara di sini sama di bawah. Jadi di bawah juga ada sama. Di bawah itu namanya skoci ya. Di bawah itu namanya skoci. Skoci itu seperti ini. Nah, seperti ini skoci itu. Nah, kalau ada misalnya kekencengan, di sini juga ada bautnya sama. Ada bautnya seperti ini. Nah, ini bisa boleh diatur lagi ya. Boleh diatur, dikencengin atau dilonggarin ya, dilonggarin. Ini kalau misalnya kekencengan dilonggarin sedikit supaya enak, halus ya. Pas ditarik benangnya tuh halus ya. Pas ditarik benangnya halus. Nah, itu baru standar. Udah gitu baru di setelin dengan yang atas ini ya. Kalau yang bawah udah enak, setelanannya di atas. Jadi supaya si jalannya itu pas ya, nggak ngambang ke atas, nggak ngambang ke bawah, dan udah gitu baru itu bagus jalannya. Dan kalian juga kalau belum tahu cara memasukkan ini, namanya ini skoci ya namanya. Nah, di sini ada ada seperti ini. Kita masukkan aja. Kita masukkan. Nah, ini posisinya itu seperti ini ya. Posisinya di dalam itu seperti ini. Nah, dan ini kalau mau dicabut juga bisa ya, diambil. Udah gitu kalau habis benang misalnya, kan habis benang diganti. Nah, itu bisa diganti aja langsung. Dan ini untuk gulungan benangnya seperti ini ya. Gulungan benangnya seperti ini. Nah, ini kalau udah penuh ngejepret langsung, nggak otomatis. Jadi nggak usah takut kepenuhan, karena ini kalau udah penuh, nah langsung ngejepret sendiri ya. Kalau udah penuh ya. Terus kalau misalnya kita itu ngejahit ya, ngejahit ini ada aturannya. Misalnya kita ngejahit itu yang meral ya, lentur. Nah, ini bisa dinaikkan ke atas ya. Jadi si ininya nggak usah keras-keras, nggak usah keras-keras. Kalau keras-keras itu manjangin, si jahitan itu manjang, yang seharusnya semeter jadi semeter lebih ya gitu. Jadi ininya dilonggarin seperti ini. Kalau kita yang standar ini biasa masukin lagi. Apalagi jahit yang keras-keras tuh harus benar-benar masukin aja ke dalam. Nah, seperti ini. Masukin, posisinya seperti ini. Jadi ini untuk ngatur ya, kalau yang lembek-lembek misalnya, yang meral bahannya gitu, straight, nah gitu. Ini harus ke atas, ininya harus hampang banget gitu. Nah, ini deh, jangan sampai diangkat itu keras ya. Karena kalau keras ini si jahitannya itu jadi memanjang gitu loh. Jadi memanjang. Jadi untuk mengaturnya ya ini, pakai ini ya. Pakai ini. Jadi jangan sembarangan, jadi itu ada aturannya. Gitu, ada aturannya. Dan ini enaknya ini nggak perlu ngasih oli ya, seperti mesin jahit biasa ya, seperti mesin jahit biasa yang hitam butterfly kayak gitu, itu harus diolian. Kalau ini nggak usah, karena olinya tuh ada di dalam sini, olinya udah penuh. Jadi ini mah tinggal pakai aja. Jadi kalau udah dipakai, udah jelas olinya jalan ya, jalan. Nah, kalau dipakai di jalan, olinya otomatis hidup ke sini ya. Nah, kalau di sini nggak ada pantulan oli, nah, berarti itu olinya kurang ya, harus ditambahin. Karena berarti nggak hidup olinya, nanti mesinnya tuh nggak enak ya, nggak enak dipakainya, kasar suaranya, karena memang ininya nggak jalan ya, nggak jalan. Jadi kalau memang udah komplit semuanya, mungkin nggak usah lama-lama, cukup. Dan ini juga perlu dibahas sedikit untuk memasukkan bahan ininya, jangan salah lubangnya ya, ini ke sini, nah, masuk dari benang itu masuk ke sini, masuk ke sini, nah ini bisa masuk juga ke sini langsung, nah seperti ini, nah perhatikan. Masuk, ini dibelitkan ke sini, masuk, akhirnya benang masuk keluar ke sini. Ya, ini masuk ke dalam sini, ada lubang, baru ke jarum. Jadi aturan ini harus benar, harus tetap dipakai seperti ini. Ini udah ada yang seharusnya seperti ini. Kalau ada yang nggak benar, pasti bakal nggak benar hasilnya. Jalannya tuh nggak benar. Jadi kita harus benar-benar ikuti alurnya. Di sini bisa jadi nggak usah dirubah gitu, maksudnya nggak usah dirubah. Tetap ada jalurnya masuk ke sini di 2 kali ya, masuk ke sini, langsung masuk ke lubang sini, baru masuk ke sini. Ya oke, segitu teman-teman ya, cuma review mesin seperti ini. Dan kalau udah dipakai, ini jangan lupa dimatiin pijit yang merah seperti ini ya. Kalau udah dipakai, pijit yang merah. Cukup sekian, dan jangan lupa di subscribe ya, subscribe, di like, ya di share ke teman-teman semuanya. Loncengnya dinyalain jangan lupa, biar ada pemberitahuan setiap ada konten baru, selalu ada pemberitahuan ya. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.